Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Nah, kali ini aku nggak akan make up ataupun makan, tapi hari ini aku mau share pengalaman aku menjadi korban kekejaman Tomcat. Tapi emang gara-gara si Tomcat ini, itu tuh bikin aku parno sama serangga yang bentuknya kayak semut, cuma rada gede gitu. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih bentuknya Tomcat itu kayak apa? Nih, kayak ini nih. Ngeliatnya aja tuh kadang udah bikin merinding gitu. Sebenarnya sampai setelah nikah itu aku seumur hidup nggak pernah lihat yang namanya Tomcat gitu. Cuma pernah denger waktu itu kalau nggak salah di berita sempat ada berita soal wabah Tomcat gitu di Surabaya kalau nggak salah. Cuma dengar aja gitu, tapi nggak pernah lihat Tomcat itu kayak gimana. Sampai setelah aku menikah kan aku pindah ke apartemen gitu ya. Nah, di sini nih aku menerima atau mengalami yang namanya kekejaman dari si Tomcat ini. Dasar mereka ada adab. Nah, jadi apartemen suamiku ini kan ada balkonnya gitu ya. Dan memang pas ngeliat ke balkon itu tuh banyak kayak serangga-serangga pada mati gitu di situ. Nah, cuma aku belum tahu kalau ada yang namanya si Tomcat ini gitu. Sampai pengalaman aku kegigit Tomcat ini, sebenarnya aku beberapa kali pernah digigit sama Tomcat gitu. Cuma yang pertama kali itu waktu itu aku di Riau. Jadi waktu itu lagi ada acara nikahan di Riau gitu. Nah, terus tiba-tiba pas H-1 sebelum acara itu tuh aku ngerasa tanganku tuh gatel gitu. Sebenarnya sih nggak gatel sih, gatel sedikit, cuma lebih ke panas dan perih gitu kan. Nah, terus aku lihat kan memang di situ tuh ada kayak buletan gitu, kayak bulet lingkaran gitu. Terus itu tuh rada melepuh gitu loh, rada melepuh gitu, merah-merah, bintil-bintil gitu kan. Terus aduh apa nih gitu kan, maksudnya nggak nyaman banget rasanya gitu. Udah malah kan pakai baju kondangan, tau lah ya, yang ngepres di kulit gitu. Nah, itu tuh kan makin nggak nyaman gitu. Akhirnya aku waktu itu tanya ke bude aku yang memang dokter, tapi dokter gigi gitu. Cuma budeku itu kan ya ada teman-teman dokternya kan. Nah, itu difoto lah yang bentol aku itu. Nah, terus dikirim ke temen yang dokter, terus tanya, ini kenapa ya, maksudnya kok kayak gini gitu, obatnya apa gitu. Akhirnya pas dilihat itu kok kayak herpes ya, kayak herpes gitu kan, yang merah-merah melepuh gitu. Jadi dikasih resep, namanya itu aciclovir. Itu ada yang minum dan ada yang salep, jadi dua-duanya. Ya udahlah, karena emang udah nggak nyaman banget kan, aku belilah itu di apotek. Harganya sih murah gitu, kalau nggak salah berapa ya, 8 ribuan mungkin gitu. Jadi aku pakai gitu kan. Ya memang nggak langsung hilang ya, pasti butuh waktu. Nah, cuma suamiku lihat tuh, coba lihat mana itu lukanya gitu kan, bentolnya. Nah, ternyata pas dilihat itu dia langsung tahu, oh ini mah kayaknya Tomcat gitu. Kok tahu gitu. Dan ternyata dia juga udah pernah beberapa kali digigit Tomcat itu, jadi korban si Tomcat. Dan memang bentuknya sih mirip dengan yang dia pernah digigit Tomcat itu gitu. Nah, sebenarnya aku pun juga nggak sadar kapan itu digigit, kapan kenanya gitu, nggak pernah tahu gitu, karena emang nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba udah melepuh aja itu kulitnya gitu. Nah, akhirnya kan pakai si aciclovir ini, ya udah sekitar 3-4 hari itu udah lumayan kering gitu, udah lumayan tidak perih. Nah, itu kan tadi pengalaman pertama ya. Nah, yang parah ini itu yang kedua nih. Nah, pengalaman kedua ini waktu itu sih aku lagi tiduran aja di kamar apartemen kan. Nah, terus tiba-tiba berasa ada yang jalan gitu di pipi, apa nih gitu. Terus
kan ya otomatis kaget gitu kan, kayak kalian ada serangga di sini kan jadi kerasa gitu. Nah terus aku langsung gini kan, langsung aku tepak pas lihat ke kasur, ya bener aja itu si tomcat itu jalan-jalan. Akhirnya langsung dibunuh kan waktu itu pakai tisu biasanya, jadi nggak langsung pakai tangan ya, jadi langsung pakai tisu dipenyek-penyek gitu kan, penyek-penyek. Cuma ya udah, habis itu kan kaget banget kan, tiba-tiba dari mana datangnya itu kan. Nah terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau nggak salah 2 hari itu masih nggak apa-apa tuh. Nah di hari ketiga ini tuh pas ngeliat kaca, kok kayaknya ada rada merah-merah gitu kan, rada kelihatan merah-merah, dan rasanya ya itu kayak rasa kebakar, rada panas dan rada perih-perih gitulah. Nah terus ya bener aja gitu, beberapa hari setelah itu ya langsung makin parah kan, makin banyak gitu, jadi kayak ini, kayak codet gitu jadi kayak Samurai X, Rurouni Kenshin gitu, jadi X gitu. Nah terus kan karena itu di muka dan itu kan nggak enak banget ya, itu nggak enak banget, dan nggak bisa ditutupin dengan make up juga karena kan nggak boleh kena ini apa bahan-bahan makeup kan gitu. Jadinya ya udah pakai masker aja pas itu. Tapi kan tetep kan kalau pas makan dibuka gitu, terus teman-teman pada nanya kenapa tuh, apa pipi lo gitu, kena tomcat gitu. Yang bilang kena tomcat malah diketawain gitu kan yang ada gitu, wah tomcat gitu, oh kayak gini ya kalau kena tomcat. Karena kan memang masih rada jarang gitu ya, maksudnya orang digigit sama tomcat. Nggak tahu ya jarang atau enggak, cuma nemu aja itu jarang, aku jujur aja. Nah terus udah tuh kan kena di pipi gitu kan, nggak bisa ditutupin gitu, malu mana-mana, ntar orang pikir ini korban KDRT apa gimana gitu. Iya KDRT tomcat tapi. Nah beberapa hari setelah itu aku ngerasa, loh kok tanganku juga rasanya tuh kayak perih-perih panas gitu. Pas aku lihat, ya bener aja itu mulai muncul kan bentol-bentol gitu. Nah terus di sini nih juga ada kayak itu garis codet gitu, kayak kesambet pisau gitu. Nah di situ melepuh juga gitu, jadi di sini melepuh, terus di sini semua melepuh kan gitu. Aduh udah hancur banget deh kulit gitu, udah bentol di mana-mana gitu. Akhirnya ya tetap aku masih pakai yang si obat acyclovir itu, dan karena banyak kan yang kedua kali itu ya, jadi pemulihannya rada lama sampai lukanya hilang semua. Itu ya rada lama, mungkin sekitar sebulan 2 bulan gitu baru bener-bener bersih lagi gitu. Nah sekarang adalah fakta tentang tomcat. Sorry ya, ini aku sambil baca juga. Jadi tomcat itu adalah serangga kecil berwarna mencolok dengan nama latin Paederus riparius. Nah ini mulai ramai dibicarakan dan diresahkan terutama oleh warga Surabaya Timur. Mungkin ini berita yang waktu itu aku dengar ya. Nah serangga ini kurang familiar di mata masyarakat memang. Namun siapa sangka keberadaannya dapat menyebabkan penyakit yang menyerupai herpes, biasa disebut dermatitis paedrus. Nah bener kan, jadi memang si luka itu mirip dengan herpes. Jadi kadang orang suka salah sangka itu adalah herpes gitu. Nah serangga ini tidak menyengat maupun menggigit, namun memiliki kelenjar hemolimpa yang mengandung paederin dan akan mengenai kulit apabila serangga ini remuk gitu. Jadi mungkin itulah yang membuat tangan aku jadi kena semua, karena pas aku penyet itu, pas aku bunuh si tomcat itu, mungkin cairan dia menyebar kemana-mana gitu ke muka, dan itu aku nggak lihat gitu. Nah jadi jika serangga ini tidak remuk, maka paederin yang tersimpan dalam hemolimpa tidak akan mengenai kulit. Umumnya serangan tomcat terjadi sepanjang tahun, namun mencapai puncak pada Juli sampai September yang memiliki kelembapan iklim. Memang sih ini aku lihat, jadi memang ada beberapa waktu dimana si tomcat ini banyak banget gitu nempel di
kaca balkon gitu kan. Tapi akhir-akhir ini sih aku lihat udah jarang gitu, mungkin karena itu ya, karena ada unsur iklim tersebut. Nah, jadi dari kejadian wabah tomcat yang terjadi di Surabaya itu, kata seorang aktivis lingkungan, namanya ini ada Bapak Wawan Some, bahwa serangan tomcat ini disebabkan karena kawasan hutan mangrove yang menjadi habitat serangga tomcat sudah gundul, serta populasi burung yang menjadi predator tomcat sudah berkurang, sehingga menyebabkan populasi serangga ini menjadi tak terkontrol dan menyerang perumahan manusia. Ini mungkin ya, karena memang di sekitar apartemenku ini masih kebun-kebun gitu, masih banyak pepohonan gitu. Nah, mungkin dia migrasi apa gimana, aku nggak ngerti deh. Nah, pada siang hari ini si tomcat itu mudah ditemukan di tanah. Tapi waktu malam hari, tomcat lebih suka mendekati sumber cahaya untuk mencari kehangatan. Oleh karena itu, disarankan untuk menutup setiap celah rumah sehingga tidak ada tomcat masuk. Ini bener banget, ini bener banget. Jadi kalau siang itu memang kan si tomcatnya itu kan di luar panas kan, jadi dia tuh pada di luar gitu, di balkon gitu. Nah, makanya pas malam hari ini si tomcat itu memang aku suka kelihatan gitu, dia udah mulai jalan-jalan masuk ke dalam kamar gitu dari balkon. Makanya aku sekarang bener-bener menutup rapat balkon aku ini, jadi supaya nggak ada celah sama sekali. Jadi pintu aku udah nggak pernah bisa ke balkon gitu kan, nggak pernah bisa buka pintu karena emang udah aku selotip semua gitu, karena takut si tomcat ini masuk. Dan memang sangat berpengaruh ya, si tomcat itu jadi nggak bisa masuk. Dan ya aku juga udah jarang jadi korban gitu, paling kadang-kadang aja gitu nemu tiba-tiba tomcat ini datang nggak tahu dari mana. Dan ternyata tomcat itu terbang loh gitu. Jadi tomcat itu terbang, aku pernah kelihatan, aku tepok itu, aku pikir nyamuk. Jadi aku pikir itu nyamuk, nggak taunya tomcat. Langsung lah itu aku cuci tangan gitu biar si racunnya dia itu nggak kemana-mana. Nah, berikut nih beberapa tips untuk menghindari serangga tomcat. Pertama, yang pastiin jaga kebersihan kamar ya. Jika kita nggak tahu itu tomcat udah hinggap atau udah rebuk di mana aja, jadi mungkin lebih baik rajin-rajin mencuci spray gitu misalkan. Nah, terus kalau malam hari mungkin ya itu bisa dengan menutup celah-celah pintu gitu, yang supaya dia nggak bisa masuk si tomcatnya itu. Nah, terus kalau misalkan nih kalian ada tomcat, lihat itu jangan ditepok gitu, karena si racun dari tomcat itu akan keluar kena kulit kalian, dan itu akan membuat kulit kalian itu melepuh gitu. Jadi lebih baik kok misalkan nih kalian lihat, ditiup aja gitu, ditiup aja, atau pakai tisu dibeginin apa gimana lah gitu. Pokoknya jangan sampai cairan dia itu keluar dan mengenai kulit kalian. Dan kalau misalkan udah terlanjur nih kena ke kulit kalian, itu cepet-cepet cuci tangan pakai sabun gitu. Dan itu memang sih bener, aku waktu itu habis nepok si tomcat itu untungnya nggak kenapa-napa karena aku langsung cuci tangan. Oke, jadi kurang lebih sih seperti itu pengalamanku menjadi korban KDRT tomcat. Oke, semoga video kali ini bisa memberikan kalian informasi yang baru, dan siapa tahu kalian menemukan tomcat gitu di rumah atau di apartemen kalian. Jadi kalian bisa tahu untuk berhati-hati, jangan sampai si racun dari tomcat itu kena ke kulit kalian. Oke, sekian dulu videonya. Kalau misalkan kalian suka video ini, boleh like, share, komen, dan tentunya di subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Sampai jumpa di video berikut.